Sebuah rumah yang seharusnya tidak pernah ada akan segera membalikan keadaan di Asia. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Amerika Serikat berkomitmen kesalahan yang begitu besar sehingga hari ini, di 2025, masih bisa menyesali kekuatannya. Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1991, Rusia, dan Cina merayakannya bukan sebagai kemenangan di medan perang maupun peluncuran senjata rahasia baru. Itu karena Amerika Serikat memutuskan untuk membatalkan F-23, rumah sembunyi-sembunyi yang lebih maju dari generasinya. Sebuah pesawat terbang yang, dalam banyak hal, lebih unggul dibandingkan F-22YF-2 Raptor. Bukan sekadar prototip lainnya, itu adalah yang tercepat, paling tersembunyi, dan dengan jangkauan operasi terluas yang pernah ada. Membangun pesawat terbang yang bisa menghancurkan ancaman apapun sebelum terdeteksi, meskipun ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensi sebenarnya tetapi saat ini. Jepang memiliki rencana, dan rencana itu melibatkan menghidupkan kembali rumah siluman yang dunia percaya bahwa mereka telah melupakannya selama bertahun-tahun. Angkatan Udara Jepang meyakini bahwa 200 F-15J dan 150 F-35 sudah cukup untuk menjaga keamanan negara. Dari semua F-35, ini adalah salah satu yang paling canggih di dunia, dirancang untuk menghadapi ancaman udara apapun dengan teknologi siluman dan kemampuannya untuk peperangan elektronik. Itulah sebabnya Tiongkok telah meningkatkan armada udaranya menjadi lebih dari 400 pembom, 475 pesawat angkut, 115 pesawat untuk misi khusus, dan 1.700 rumah. Termasuk rumah siluman generasi kelima yang baru, J-20 Mickey Dragon, dan mungkin satu lagi generasi ke-6 dalam produksi, sementara Jepang masih mengandalkan F-15. Tiongkok telah mengerahkan F-35 yang dimodernisasi, armada siluman yang mampu menembus pertahanan udara tanpa terdeteksi. F-15, meskipun dapat diandalkan, dirancang pada tahun 70-an dan bukan pesawat siluman. Di sisi lain, F-35, meskipun canggih, dioptimalkan untuk serangan darat dan non-darat, dibangun untuk menghadapi ancaman dari rumah seperti J-20 dalam pertempuran. Jepang tidak mampu untuk bergantung pada armada yang dalam beberapa tahun bisa menjadi usang. Jika Tiongkok memutuskan untuk menginvasi, Jepang akan terjebak dalam konflik tersebut. Wilayah terdekatnya adalah Pulau Yonaguni, yang hanya berjarak 110 km dari Taiwan, cukup dekat untuk berada dalam garis tembak. Hal ini menambah kompleksitas situasi bagi Jepang. Negara ini tidak memiliki kapal induk atau pangkalan nuklir maskapai penerbangan luar negeri, tetapi sebagai Amerika Serikat, berarti bahwa rumah berikutnya harus mandiri dengan stealth absolut, jarak jauh, dan teknologi kecerdasan buatan maju untuk beradaptasi dalam pertempuran. Disinilah masa lalu kembali. Karena Jepang telah menemukan solusinya dalam rumah yang seharusnya tidak pernah dibatalkan, YF-23, di Amerika Serikat tahun 80-an. Menghadapi ancaman udara baru, Uni Soviet telah mengembangkan rumah MiG-29 Fulcrum dan Su-27 Flanker, pesawat yang menantang superioritas udara F-15 dan F-16. Untuk mempertahankan keunggulan di langit, Angkatan Udara Amerika Serikat meluncurkan program pesawat tempur taktis canggih, Advanced Tactical Fighter, ATF. Dalam program ini, dua pesaing muncul, F-22 yang dikembangkan oleh Lockheed Martin dan YF-23 Black Widow II yang dipersembahkan oleh Northrop bekerja sama dengan S-1MC High Pronunciation Donald Douglas. Kedua rumah tersebut dirancang untuk menjadi siluman cepat yang mampu menghilangkan ancaman apapun sebelum terdeteksi, dan F-23 bukanlah pesawat tempur konvensional. Ia adalah sebuah desain revolusioner yang menggabungkan teknologi aerodinamika canggih dan ekstrim. Tidak seperti F-22, yang mempertahankan konfigurasi yang lebih konvensional, YF-23 memiliki siluet yang sangat berbeda. Sayapnya yang berbentuk berlian dan badan pesawat aerodinamis mengurangi tanda radarnya secara drastis, mengubahnya menjadi hantu sungguhan di langit. Dilengkapi dengan mesin Pratt Whitney F119 atau General Electric YF-120, YF-23 akan bisa terbang dengan kecepatan supersonik tanpa perlu sistem pasca pembakaran. Selain itu, knalpot termal dirancang untuk mengurangi tanda inframerahnya, sehingga lebih sulit dilacak dengan rudal panduan termal. Dalam pengujian, F-23 melampaui GF-22. Dalam kecepatan dan jangkauan operasional, YF-23 memberinya keuntungan strategis untuk menembus pertahanan musuh dan menjalankan misi jarak jauh tanpa sering mengisi bahan bakar. Meskipun benar bahwa YF-23 kurang bisa bermanuver dibandingkan F-22 dalam pertempuran jarak dekat,
Desainnya memungkinkan ia menghindari konfrontasi langsung berkat silumannya yang ekstrim dan kapasitas serangannya melampaui jarak pandang. Jadi, mengapa itu dibatalkan di 1991? Setelah beberapa kali uji coba, kekuatan Angkatan Udara Amerika Serikat mengambil keputusan tak terduga. Mereka memilih F-22 daripada YF-23. Salah satu alasannya adalah, meskipun YF-23 lebih cepat dan lebih siluman, GF-22 menawarkan kemampuan manuver yang lebih baik dalam pertarungan jarak dekat, yang merupakan faktor kunci dalam pemikiran militer saat itu. Namun, para insinyur mengetahui bahwa YF-23 adalah sebuah mahakarya dalam artian yang lebih cepat, lebih tersembunyi, dan dengan otonomi unggul. Pesawat ini telah dirancang untuk menguasai pertempuran. Di luar jangkauan penglihatan, Lockheed Martin, dengan hubungan yang sudah terkonsolidasi dengan Pentagon, memiliki keuntungan strategis atas Korea Utara dan tidak bisa ditandingi. Di lorong-lorong Departemen Pertahanan, dikatakan bahwa pilihan tidak hanya berdasarkan kinerja, tetapi juga dalam kapasitas perusahaan untuk memenuhi tenggat waktu, biaya produksi, dan pemeliharaan. YF-23 terakhir dipilih, dan YF-22 menjadi F-22 Raptor. Sementara prototipe YF-23 telah dikesampingkan, mereka ditinggalkan di museum, dan apa yang mungkin terjadi, yaitu rumah paling maju dalam sejarah, menghilang ke dalam arsip rahasia Pentagon. Namun, Jepang tidak melupakannya. Puluhan tahun kemudian, Jepang menghadapi dilema. Mereka butuh rumah generasi ke-6 yang mampu mengatasi ancaman yang semakin meningkat dari Tiongkok. Ketika insinyur menganalisis desain yang paling lanjutan, mereka menemukan jawabannya di YF-23. Peperangan udara modern tidak lagi hanya tentang pertarungan jarak dekat. Ini tentang tembak dulu, lalu menghilang secara sembunyi-sembunyi sebelum terdeteksi. Jepang sudah tahu bahwa mereka telah diamati. F-22, meskipun mematikan, dihentikan karena biaya yang sangat mahal dan kurangnya fleksibilitas dalam pertempuran modern. Sementara itu, desain YF-23 terus berlanjut menjadi relevan, mungkin lebih dari sebelumnya. Angkatan Udara Bela Diri Jepang memutuskan bahwa rumah generasi ke-6-nya tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan manuver. Ia membutuhkan siluman mutlak, kecepatan ekstrim, dan sistem persenjataan yang memungkinkan untuk memusnahkan target dari jarak jauh. Negara yang selama beberapa dekade bergantung pada teknologi militer Amerika sekarang mencari tujuannya sendiri. Kemerdekaan strategis Jepang telah memasuki perlombaan untuk rumah generasi ke-6, dan YF-23 akan menjadi basisnya untuk mengembangkan rumah siluman FX yang lebih maju dari yang pernah ada. FX tidak hanya akan menjadi versi peningkatan YF-23, Jepang sedang mengintegrasikan teknologi canggih yang akan mengubah rumah ini menjadi predator udara mematikan. Untuk tujuan ini, FX akan menggabungkan aktuator kontrol elektronik, sistem penerbangan berbasis serat optik yang disebut fly-by-light, dan asupan udara berbentuk seperti ular yang akan semakin mengurangi penampang radar dan tanda tangan termal. Dalam pertempuran, pesawat ini akan secara praktis tidak terdeteksi. Namun, kemampuan siluman bukanlah satu-satunya keunggulan Jepang. Mengembangkan mesin 16,5 ton dorongan dengan pasca pembakaran akan meningkatkan kemampuan Super Cruise FX dan memberikannya otonomi yang lebih luas, yang akan membuatnya sempurna untuk kebutuhan insinyur strategis Jepang. Jepang juga sedang bereksperimen dengan nozzle dorong toroidal, satu teknologi yang sampai saat ini merupakan rumah eksklusif F-22 dan Sukhoi Rusia. Jika sistem ini diterapkan dengan kesuksesan, FX tidak hanya akan menjadi tidak terlihat, tetapi juga akan sangat lincah dalam pertarungan jarak dekat. Selain itu, FX tidak akan beroperasi sendirian. Jepang juga mengembangkan sistem pertempuran dengan drone setia yang dirancang untuk bertindak sebagai pendamping dan meningkatkan kapasitas ofensif rumah ini. Drone akan dibagi menjadi dua versi, satu yang menghususkan diri dalam pengumpulan dan pencarian data tujuan, dan yang lainnya dirancang untuk mencegat rudal dan meluncurkan serangan presisi. Dengan kombinasi ini, FX tidak hanya akan mampu mendeteksi dan menghilangkan ancaman sebelum mereka mendekat, tetapi juga akan mampu mendominasi wilayah udara dengan kekuatan otomatis tanpa preseden. Namun, mungkin yang paling mengejutkan adalah persenjataan canggih FX. Sungguh mengejutkan, Jepang sedang mengembangkan senjata laser daya tinggi, sistem yang mirip dengan laser energi terarah yang dirancang untuk menetralisir rudal musuh. Sebelumnya, sistem ini diaktifkan oleh radar AESA. FX akan menjadi garis pertahanan pertama terhadap serangan pesawat modern. Pencarian Jepang yang dikembangkan sepenuhnya memastikan dominasi udaranya, mengubah postur pertahanan negara, dan memastikan bahwa tidak ada kekuatan musuh yang akan berani menguji kemampuan militer Jepang.